Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Perusahaan. Di video kali ini kita akan bahas tentang perseroan terbatas. Dan mungkin pembahasan mengenai perseroan terbatas akan cukup banyak, jadi kita akan bahas mulai dari pengantar. Teman-teman bisa buka di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kenapa tentang Cipta Kerja? Nah, ini pasti teman-teman masih terngiang-ngiang karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini cukup sering dibicarakan akhir-akhir ini. Di pasal 109, Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah beberapa pasal, beberapa ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan beberapa perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan perseroan terbatas itu cukup esensial yang perlu kita diskusikan. Nah, kita mulai pembahasannya dari kita memahami apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, perseroan dan kata terbatas. Kata perseroan itu berasal dari kata sero. Sero itu adalah saham. Jadi maksudnya di sini adalah sero suatu perusahaan yang didirikan atas saham-saham gitu ya, makanya namanya perseroan. Di kata perseroan di situ bermakna bahwa di sini ada perkumpulan saham-saham. Kemudian ada kata terbatas. Nah, terbatas di sini merujuk pada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari para pendiri daripada si PT ini. Maka terbentuklah kata perseroan terbatas. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Ketika kita membaca pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya di pasal 109 terkait dengan perubahan pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Teman-teman kalau buka kalian bisa bandingkan antara pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang yang di dalam Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 di Undang-Undang yang sebelumnya 40 2007 mengatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Tapi kalau kita lihat definisi dari perseroan terbatas di Undang-Undang Cipta Kerja, di pasal 109 khususnya, itu dikatakan bahwa jadi perseroan terbatas ini mempunyai dua makna nanti. Yang pertama dikatakan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Nah, itu sama, tapi ini yang berbeda. Atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Apa yang berbeda? Di situ dikatakan definisinya atau. Berarti perseroan terbatas ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebelumnya. Dan juga yang kedua adalah ini yang baru, konsep yang baru. Atau suatu badan hukum perorangan. Nah, ini sesuatu yang baru kan. Kemarin teman-teman mempelajari tentang badan usaha tidak berbadan hukum, salah satunya dalam bentuk usaha perorangan. Tapi di sini Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan ada suatu PT yang itu bentuknya perorangan, tapi dia badan hukum. Tapi dia perseroan. Padahal perseroan dimaknai sebagai suatu kumpulan dari sero-sero atau saham-saham. Nah, ini yang menarik yang perlu nanti kita diskusikan atau kita bahas. Nah, sebelum kita bahas tentang perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang perseroan terbatas, kita bisa bahas terlebih dahulu nih Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam arti sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebelumnya. Itu di situ dikatakan bahwa perseroan terbatas adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, ini kalau kita tarik dari definisi yang pertama ini, sebelum alternatif yang kedua, itu ada 5 kriteria perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas itu adalah badan hukum. Kemudian dia merupakan persekutuan modal. Dan yang ketiga, dia didirikan berdasarkan perjanjian. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan usaha. Dan yang kelima, modal dasar terbagi dalam saham. Nah, yang pertama, PT sebagai badan hukum, maka konsekuensinya ya dia adalah suatu subjek hukum yang berdiri sendiri. Dia terpisah dari para pendiri. Kemudian dia mempunyai legal standing, baik itu sebagai pihak yang menuntut atau yang dituntut di dalam suatu pengadilan. Nah, itu adalah konsekuensi PT itu sebagai badan hukum. Kemudian yang kedua, dia merupakan persekutuan modal. Karena tadi kita masih ingat teman-teman mengenai perseroan, yaitu adalah sekumpulan dari sero-sero. Nah, di sini ketika kita mendirikan suatu perusahaan, maka kita membutuhkan modal. Nah, modal inilah yang dikumpulkan dari para pendiri. Nah, itu kemudian dikatakan sebagai ada perkumpulan modal. Oleh karena itu, menurut doktrin PT dalam definisi yang pertama, maka suatu PT itu didirikan oleh lebih dari 2 orang, ya kan? Dan itu didirikan berdasarkan perjanjian, jelas definisinya. Kenapa didirikan berdasarkan perjanjian? Ya karena pendirinya uh, minimal 2 orang. Itu dikatakan oleh Undang-Undang PT 40 tahun 2007 sebelumnya, sebelum diubah kemudian oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian didirikan oleh 2 orang, berarti di situ ada perkumpulan modal, persekutuan modal. Nah, tujuan daripada PT yang kriteria yang keempat adalah mereka melakukan kegiatan usaha. Ya, tentu saja yang namanya perseroan terbatas, maka dia didirikan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, kemudian bisa dia melakukan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kelima, modal dasar terbagi atas saham. Nah, itu juga bisa kita tarik dari kata perseroan di situ bahwa sero itu adalah saham dan modal para pendiri tadi istilahnya dikonversikan dalam bentuk saham gitu. Jadi berapa jumlah modal yang mereka sepakati. Nah, itu juga nanti akan kita bahas modal PT. Kemudian itu terbagi atas saham-saham. Nah, itu sahamnya disepakati saham berapa rupiah per lembar saham dan sebagainya. Nah, itu teman-teman juga harus kemudian mempelajari lagi tentang commercial paper. Masih ingat tentang commercial paper? Di situ ada beberapa surat-surat berharga, salah satunya adalah saham. Nah, itu teman-teman buka lagi tentang karakteristik saham. Nah, itu untuk penjelasan dari definisi PT yang pertama. Nah, definisi PT yang kedua yang tadi saya sampaikan di Undang-Undang Cipta Kerja, di situ dikatakan bahwa atau badan hukum perorangan. Nah, kata perorangan di sini menunjukkan bahwa PT yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu bisa saja berbentuk PT tapi didirikan oleh hanya satu orang. Dan ini cukup berbeda, sangat signifikan perbedaannya dengan doktrin dalam Undang-Undang PT 40 2007. Karena tadi kalau yang sebelumnya dia didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirinya ada 2. Nah, kalau yang mendirikan satu orang, kan nggak mungkin itu bentuknya perjanjian. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Nah, di dalam, kalau teman-teman buka di undang-undang tentang Omnibus Law, tentang Cipta Kerja, maaf, yang sering disebut dengan Omnibus Law, di situ juga ada beberapa ketentuan. Kalau sebelumnya teman-teman buka di pasal 7 ayat 7, baik di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 maupun perubahannya, di situ dikatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang itu dikecualikan atau tidak berlaku pada beberapa perusahaan yang ditentukan oleh Undang-Undang PT. Nah, di sebelumnya 40 2007 itu dituliskan ada persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Kemudian ada juga perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing penjaminan, kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Pasar Modal. Oke, ada 2 perusahaan yang dikecualikan dari
PT harus didirikan oleh 2 orang. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian diubah dan ditambahkan ada beberapa perusahaan. Di situ dikatakan ada persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, kemudian badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan kemudian yang keempat sama perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal. Kemudian yang kelima nih, perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah definisi atau kriteria dari usaha mikro dan kecil itu apa? Ayo. Nah, ini juga menarik karena kalau teman-teman merujuk pada undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, itu kalau teman-teman buka di pasal 1, di pasal 6, di situ ada kriteria yang rigid tentang kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian usaha kecil kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan sebagainya. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur ada perubahannya. Dikatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memuat modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif, dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Nah, ini sangat global sekali yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kemudian di ayat 2 dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sampai tanggal video ini dibuat, itu belum ada peraturan pemerintah yang terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itulah yang kemudian menjadi menarik untuk dibahas, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu membuka kemungkinan seseorang itu untuk mendirikan PT atas dasar ya PT yang saya dirikan ini merupakan termasuk dari kriteria UMK, usaha mikro dan kecil. Dan itu diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 2007. Kemudian ada beberapa hal yang menarik lagi lainnya terkait dengan kalau teman-teman baca di ketentuan perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 4 pasal 109 perubahan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 itu ada pasal yang menyebutkan bahwa seseorang itu dapat mendirikan PT dalam kriteria UMK itu 1 tahun maksimal hanya 1. Nah, itu yang kemudian masih agak kurang jelas juga pengaturannya. Lalu kemudian apakah setiap tahun si pendiri itu bisa mendirikan satu PT lagi, satu PT lagi. Nah, itu yang kemudian menarik. Kemudian hal menarik lainnya terkait dengan PT yang didirikan oleh satu orang dalam kriteria UMKM adalah terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, teman-teman masih ingat dong yang namanya PT itu adalah badan hukum, dan yang namanya badan hukum, maka dia terpisah kekayaannya dari para pendiri, dan oleh karenanya pertanggungjawabannya si para pendiri itu juga terbatas. Terbatas hanya pada sampai jumlah modal yang dia masukkan, atau jumlah modal yang dia berikan untuk pendirian PT itu. Nah, bagaimana halnya dalam si pendiri ini adalah satu orang? Nah, secara logika, ketika seseorang itu memang mendirikan PT dan PT ini dikatakan adalah sebagai badan hukum, maka sudah seharusnya pertanggungjawabannya tetap terbatas. Nah, tapi kemudian yang menarik adalah bagaimana perlindungan terhadap pihak lain. Andai kata nih misalnya si PT UMK ini membuat suatu perjanjian dengan pihak lain. Karena kalau dikatakan pihak ketiga ya ini PT ini hanya satu orang ya. Jadi agak agak kurang pas juga kalau mengatakan pihak ketiga. Makanya saya mungkin akan mengatakan misalnya nih, misalnya PT ini berhubungan dengan kreditor, entah kreditornya bank atau bukan gitu ya. Tapi ini kreditor, berarti orang itu mempunyai hak tagih gitu, hak tagih. Nah, lalu bagaimana pelindungannya gitu. Nah, itu yang juga menarik untuk mungkin teman-teman bisa dijadikan bahan tesis atau skripsi ya. Karena ini cukup menarik juga. Dan yang menarik lagi adalah lalu bagaimana doktrin tentang PT di negara lain? Karena di Indonesia ini kan bertahun-tahun ya kita menggunakan Undang-Undang PT 40 2007 itu dikatakan bahwa ya yang namanya PT itu didirikan oleh
2 orang minimal. Dasarnya perjanjian. Lalu bagaimana dengan negara Belanda? Negara Belanda mereka mengatur tentang legal person, tentang badan hukum itu di NBW, kalau kita KUH Perdata gitu, Burgerlijk Wetboek, jadi tidak membuat undang-undang satu persatu gitu. Tapi menarik di sana kalau teman-teman bisa coba riset. Ada di buku 2 itu mengatur tentang legal person, yang salah satunya mengatakan, salah satu pasalnya mengatakan bahwa ya yang namanya private company itu didirikan oleh satu atau lebih pihak. Artinya bahwa di sini ya bisa saja satu orang itu mendirikan suatu private company di Belanda. Nah, tapi itu kemudian perlu butuh riset yang lebih dalam lagi untuk misalnya riset komparatif nih, bagaimana pemberlaku atau bagaimana implementasi suatu PT itu didirikan oleh satu orang di sana misalnya. Lalu bagaimana kemungkinan di Indonesia itu PT didirikan oleh satu orang dan sebagainya. Nah, itu sebagai pengantar dulu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin kalian boleh kasih komentar di kolom komentar atau mungkin di ya kita bisa diskusi di mana aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tunggu respon kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.